Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, beserta rekan-rekan seminar yang saya hormati. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Akmalia dengan NIM 22230310284. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Asuhan Keperawatan dengan Defisit Keperawatan Diri pada Pasien Skizofrenia di UPT Puskesmas Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Baik, saya mengambil judul Asuhan Keperawatan dengan Defisit Perawatan Diri pada Pasien Skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 tinjauan teori yang berisi konsep skizofrenia, kemudian konsep defisit perawatan diri. Yang kemudian bab 3 ada metodologi penelitiannya. Eh, yang pertama ada masalah yaitu skizofrenia merupakan kondisi otak kronis yang terkadang mengancam jiwa. Ini dapat mempengaruhi interaksi interpersonal seseorang, pemikiran pragmatis, kemudian ketahanan psikologis dan kemampuan pem- pemrosesan informasi. Jadi skizofrenia dapat disebabkan oleh predisposisi genetik. Itu menurut Rohima 2020. Kemudian menurut data WHO memproyeksikan pada 35% populasi dunia akan mengalami depresi pada tahun 2019. 60% akan menderita bipolar, yang 20% akan menderita skizofrenia, dan 47,5% akan terkena demensia. Proyeksi tersebut untuk tahun 2020. Kemudian, yaitu ada kronologinya. Yang pertama dari faktor predisposisi, yaitu dari faktor biologis bisa, kemudian sosial kemampuan relatif turun, kemudian dari faktor predisposisi body image, kemudian praktik sosial, status ekonomi sosial, kemudian pengetahuan budaya, dan kebiasaan atau kondisi fisik atau psikis. Kemudian yaitu ada gangguan penilaian individu, mekanisme coping, yaitu kurang dukungan tidak efektif. Kemudian respon adaptif, kemudian terjadinya skizofrenia, kemudian menjadi gejala negatif, dan kemudian menjadi defisit perawatan diri. Solusinya yaitu salah satu intervensinya pada defisit perawatan diri yang dilakukan kepada pasien skizofrenia yaitu mengajarkan pasien agar dapat memelihara kebersihan diri secara mandiri. Langkah-langkahnya yaitu terdiri secara mandiri dapat dilakukan dengan cara membina hubungan saling percaya terlebih dahulu antara perawat dengan pasien. Kemudian klien dapat mengidentifikasi kebersihan diri sendiri, kemudian klien dapat menjelaskan pentingnya dan menyebutkan peralatan menjaga kebersihan. Dan kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana asuhan keperawatan dengan defisit perawatan diri pada pasien skizofrenia di Puskesmas Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Dan kemudian tujuan umumnya yaitu menggambarkan asuhan keperawatan dengan defisit perawatan diri pada pasien skizofrenia di Puskesmas Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis yang diperkirakan bahwa hasil penelitian ini akan digunakan untuk meningkatkan kebijakan, mengembangkan pengetahuan, dan membangun keterampilan di bidang kesehatan. Kemudian ada manfaat praktis, yaitu intervensi ini membangun pemulihan pasien skizofrenia melalui pengobatan efektif dan dapat dimasukkan dalam sesi konseling untuk promosi kesehatan. Kemudian yaitu tinjauan teori. Yang pertama, menurut Rohima 2020, skizofrenia adalah kondisi otak kronis yang yang terkadang mengancam jiwa. Kemudian ada menurut Wati, defisit perawatan diri, yaitu salah satu gejala yang dialami oleh pasien skizofrenia sebagai salah satu gejala negatif, tidak psikofarmaka yang dapat mengatasi defisit perawatan diri selain melatih pasien mengatasi ketidakmampuan atau ketidakmampuan melakukan perawatan diri. Kemudian ada konsep defisit perawatan diri, yaitu ada gejala dan tanda defisit perawatan diri. Yang pertama ada gejala tanda mayor berupa subjektif, yaitu menolak melakukan bersihin keperawatan diri. Kemudian objektif, tidak mampu mandi, memakai pakaian, makan, dan lain-lain secara mandiri. Kemudian minat melakukan perawatan diri kurang. Yang kedua yaitu gejala tanda minornya ada subjektifnya yaitu skizofrenia dan gangguan psikotik lain. Kemudian fungsi
penilaian terganggu. Next, nah ini ada penelitian sebelumnya dari Tiara Hartati Simanjuntak, ada asuhan keperawatan defisit perawatan diri pada pasien isolasi sosial di rumah sakit jiwa. Hasil penelitiannya yaitu tingkat kemandirian pasien dapat melakukan perawatan diri meningkat setelah dilakukan asuhan keperawatan. Peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu asuhan keperawatan yang dilakukan perawat dalam meningkatkan ketergantungan pada pasien isolasi sosial dengan masalah defisit perawatan diri. Kemudian waktu dan lokasi penelitian yaitu Februari sampai Maret 2025. Lokasinya di Puskesmas Bukul Kidul Kota Pasuruan. Yaitu ada partivisan penelitian. Yang pertama pasien yang menderita penyakit skizofrenia dengan masalah kekuatan defisit perawatan diri. Kemudian pasien skizofrenia yang dirawat di lingkup wilayah kerja Puskesmas Bukul, Kota Bukul, Kota Pasuruan. Kemudian pasien bersedia menyetujui untuk menjadi partisipan dengan menandatangani informed consent selama penelitian laporan kasus berlangsung. Nah, ini bisa dilihat prosedur penelitiannya. Kemudian pengumpulan data itu secara wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Metode analisis dilakukan dengan cara menyajikan fakta, kemudian membandingkannya dengan teori yang ada, kemudian menuangkan ke dalam opini. Teknik analisis dilakukan dengan mengevaluasi jawaban yang diperoleh oleh dari hasil penelitian dengan wawancara yang mendalam. Kemudian like etik penelitian. Yang pertama ada nilai sosial, nilai ilmiah, pemberatan beban dan manfaat, resiko, bujukan atau eksploitasi, kemudian kerahasiaan dan privasi, kemudian persetujuan setelah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.